wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma wa nashkuruka ya Allah ya man yunazzilul hidayah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibikal Mustafa Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 3 macam panggilan Allah dalam kehidupan umat manusia. Panggilan yang pertama adalah panggilan Allah melalui seruan seorang muadzin. Dari masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar, bahkan dari segala penjuru. Ternyata manusia berbeda-beda mensikapinya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang acuh tak acuh, bahkan mangkir dari panggilan itu. Ketika suara azan dikumandangkan, manusia dibagi menjadi 3 bagian. Golongan pertama, mereka berbondong-bondong menuju masjid, musola, surau, langgar untuk bersujud simpu di hadapan Allah, memenuhi panggilan Allah, menunaikan perintah Allah. Orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang telah mengibarkan bendera iman. Idza ra'aitumur rajul yulazimul masjid fashhadu lahu bil iman, kata Nabi. Kalau kamu melihat ada orang mondar-mandir pulang pergi masjid, memenuhi panggilan Allah, menunaikan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah, fasyhadu lahu bil iman, maka saksikan orang semacam itu adalah orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk mereka semua. Amin Allahumma. Hadirin yang mulia, kedua, ketika suara azan dikumandangkan, mereka datang juga berbondong-bondong. Tetapi bukan menuju kantor-kantornya, pasar-pasarnya, toko-tokonya. Mereka tidak pergi ke masjid. Tidak pergi ke musola, ke surau, ke langgar. Melainkan mereka menuju kantor, pasar, toko, mal-mal. Di mana suara azan dikumandangkan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan. Mereka sibuk dengan urusan keduniaan. Transaksi keduniaan. Orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang telah mengibarkan bendera setan, kata Nabi. Iblis itu punya anak jumlahnya 9. Salah satu di antaranya itu bernama Zalitun. Yang mana masing-masing 9 anaknya iblis itu diberikan tugas untuk menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia, menipu manusia. Fayansibu fiha rayatahu. Anaknya iblis yang bernama Zalitun itu mengibarkan bendera tinggi-tinggi. Bendera itu, para hadirin, adalah lambang kejayaan. Lambang kemakmuran, lambang kemenangan. Bagaimana supaya umat manusia itu tertipu, terjerumus. Mereka tidak menghiraukan panggilan Allah, suara azan. Mereka sibuk dengan transaksi keduniaan. dengan mengibarkan bendera tinggi-tinggi.
bendera yang menjadi lambang kesuksesan, kejayaan. Mereka lalai dari perintah Allah. Maka umat manusia yang mengikuti apa yang menjadi tipuan-tipuan Zalitun anaknya iblis itu adalah orang-orang yang sama-sama ikut mengibarkan bendera setan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang ketiga, ketika suara azan dikumandangkan, terutama azan subuh dikumandangkan, mereka masih tertidur dengan nyenyaknya. Tidur dengan nyenyaknya, menikmati kasurnya yang empuk, kemulnya yang hangat. Mereka tanpa menghiraukan panggilan Allah melalui seruan seorang muadzin tersebut. Kata Nabi, orang tersebut kedua telinganya telah dikencingi setan, katanya. Satu ketika baginda Nabi bersama para sahabat selesai sholat berjamaah, lalu Nabi pun balik kanan. Ini sunnah hadirin. Seorang imam itu ketika selesai salam menghadap kepada para jamaah seperti ini. Atau menghadap ke sisi di mana sisi badannya sebelah kanan berada di depan para jamaah. Itu sunnah. Sebagaimana baginda Nabi. Satu ketika Nabi selesai sholat subuh lalu beliau menghadap kepada para jamaah lalu bertanya. Wahai kalian semua para sahabatku, siapa di antara kalian yang tidak hadir ikut serta sholat subuh berjamaah kali ini? Nabi bertanya demikian berkali-kali, para sahabat tidak ada satupun yang menjawab. Setelah beberapa kali Nabi bertanya demikian, lalu seorang sahabat pun mengatakan, ya Rasul, Fulan bin Fulan tadi malam tidak bangun tahajud qiyamul lail sehingga pagi ini tidak ikut hadir mengikuti sholat berjamaah subuh bersama engkau. Maka Nabi pun mengatakan, qad bala syaitanu fi udhunaihi, sungguh kedua telinga orang tersebut telah dikencingi setan. Hadis sahih, keterangan tersebut dalam kitab Sahih Muslim. Kita merenung hadirin. Sebanyak apa kita meninggalkan sholat subuh berjamaah. Lebih memilih menikmati tidur dengan nyenyaknya. Kasur yang empuk. Bantal yang empuk, kemul yang hangat. Tidak menghiraukan panggilan azan. Maka sebanyak itu pula kencingnya setan berada di dalam telinga kita. Bapak Ibu sekalian, ini nasihat sangat berharga. Nabi memberikan nasihat demikian agar supaya iman kita ini naik. Ibarat obat dosis tinggi. Maka kita bagaimana supaya semakin jauh perjalanan kita meninggalkan dunia ini, semakin dekat ke akhirat, agar ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak, kehidupan kita ini semakin jauh meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada perbaikan-perbaikan tentang iman, pasti ada perbaikan-perbaikan tentang amal soleh. Seseorang itu kalau imannya sempurna, perintah Allah akan ditunaikan dengan sempurna. Semakin sempurna iman, semakin sempurna menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Bapak Ibu, kalau perintah Allah
larangan Allah kita jalankan setengah-setengah, itu menandakan kurangnya iman. Bukan kurangnya ilmu. Kalau ilmu banyak, mengerti yang halal, yang haram, yang syubhat, yang makruh, mengerti semuanya. Tapi karena kurangnya iman, sehingga tidak mampu untuk menjalankan apa menjadi perintah Allah, tidak mampu menjauhi meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Tidak bisa. Maka perbaikan iman ini menjadi perkara penting. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Panggilan Allah yang kedua adalah panggilan melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim tersebut dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan tugas perintah Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim diperintah untuk membangun Ka'bah. Menyempurnakan kembali keberadaan Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim bergegas diri menjadi tukangnya, sedangkan Nabi Ismail menjadi kulinya. Setelah Ka'bah tersebut jadi sempurna bangunannya, lalu Nabi Ibrahim munajat kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Nabi Ibrahim ini berkenan memohon munajat kepada Allah supaya semua yang telah dilaksanakan, dikerjakan perintah Allah tersebut senantiasa Allah menerimanya. Apa yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini? Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, bahkan termasuk nabi ulul azmi. Beliau mendapatkan tugas-tugas perintah-perintah dan beliau telah melaksanakannya, telah mengerjakannya, bahkan menyempurnakannya. Bukan sekedar melakukan, mengerjakan, mengamalkan, tapi Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Tetapi Nabi Ibrahim ini risau, takut, khawatir, jangan-jangan Allah Ta'ala tidak berkenan menerimanya. Kita sholat. Sholat ini perintah Allah. Kita berpuasa. Puasa ini perintah Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Seharusnya kita sebagaimana Nabi Ibrahim tersebut. Risau, takut, khawatir. Jangan-jangan sholat kita ini belum diterima oleh Allah. Risau, khawatir. Jangan-jangan puasa kita belum diterima oleh Allah. Zakat haji kita belum diterima oleh Allah. Sedekah kita belum diterima oleh Allah. Begitu seterusnya dan seterusnya. Kerisauan demi kerisauan ini hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita. Bukan sekedar sholat, tapi menyempurnakan sholat. Bukan sekedar puasa, tapi menyempurnakan puasa. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim itu memberikan contoh teladan, bukan sekedar mengerjakan, tapi menyempurnakan. Jelas ini keterangan ini Bapak Ibu. Bukan sekedar sholat, tapi menyempurnakan sholat. Begitu seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita dalam menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Bukan asal saja. Nah, setelah Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah dengan sempurna, Allah memberikan janji kepada Nabi Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, karena engkau telah menyempurnakan apa yang telah menjadi perintah-perintahku, kata Allah, maka aku angkat derajatmu menjadi pemimpin umat seluruh alam. Maknanya, orang yang telah menyempurnakan perintah Allah, dialah orang yang akan diberikan derajat ketinggian oleh Allah.
Derajat tinggi luhur di dunia, derajat tinggi luhur di akhirat. Hanya orang-orang yang telah menunaikan perintah Allah, menjauhi meninggalkan larangan Allah, yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Orang yang tidak mau menunaikan perintah Allah, tidak mau meninggalkan menjauhi larangan Allah, tidak diberikan derajat. Tidak. Nah, itu tadi wong pangkat, tadi pejabat. Ini dunia, Pak. Jangan heran. Dunia ini fata morgana. Nah, kadang-kadang berbalik-balik. Inilah dunia. Wong apik dianggap wong elek dianggap wong apik. Jangan heran, ini dunia. Permainan belum selesai. Nah, permainan belum selesai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim ketika oleh Allah diberikan janji akan diangkat derajatnya tersebut, Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati ya Allah, kalau engkau mengangkat kami derajat tinggi luhur dunia akhirat menjadi pemimpin umat seluruh alam. Lalu bagaimana anak cucu kami? Apakah engkau angkat juga derajatnya mereka? Allah Ta'ala menjawab, Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wahai Ibrahim, janjiku ini tidak akan pernah sampai kepada orang-orang yang berbuat zalim. Janjiku ini tidak akan aku berikan kepada mereka orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Orang yang berbuat kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, kemurkaan. Tidak. Maknanya, sekalipun anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, zurriyah Nabi Ibrahim, kalau tidak mengikuti jejak pengorbanan Nabi Ibrahim, dia tidak mendapatkan janji Allah, ketinggian derajat, keluhuran derajat itu. Sekarang kita merenung. Tidak semua anaknya kiai jadi kiai. Tidak. Tidak semua anak-anaknya ulama, orang alim jadi ulama, jadi orang alim. Tidak. Ta'allamu, belajarlah kamu, kata Nabi. Belajarlah kamu. Falaisal mar'u yuladu alima. Karena tidak ada seorang anak bayi yang dilahirkan dalam keadaan alim, tidak ada. Anda tak? Bapaknya ulama, anaknya lahir jadi ulama, wong alim. Tidak ada. Seorang guru, anaknya lahir langsung punya ilmu jadi guru. Tidak. Ta'allamu falaisal mar'u yuladu alim. Anak cucu zuriat keturunan Nabi Ibrahim kalau tidak mau menunaikan perintah Allah, tidak mau meninggalkan menjauhi larangan Allah, tidak diberikan derajat. Bagaimana ceritanya Bani Israel? Kaum Bani Israel itu nasab keturunannya bukan sekedar nasab keturunan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para gus-gus. Tidak. Fabanu Israila kanu abna'a anbiya. Kaum Bani Israel itu keturunan para nabi. Walakin lamma fasadat qulubuhum, lamma fasadat ahwaluhum, lamma fasadat a'maluhum saru maghduban alaihim. Tetapi karena hatinya rusak, tingkah lakunya rusak, imannya rusak, perbuatannya rusak, ucapannya rusak, semuanya rusak. Berbuat kezaliman, kejahatan, kemaksiatan. Saru maghduban alaihim. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah. Ini pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu, lalu Nabi Ibrahim mendapatkan tugas lagi dari Allah. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, Ka'bah telah berdiri. Maka panggil mereka umat manusia seluruh alam untuk datang menuju Ka'bah Baitullahil Haram, keliling Ka'bah, tawaf, menunaikan ibadah haji dan umroh.
Lalu Nabi Ibrahim pun menyampaikan, ya Rabb, ma yablughu sauti. Ya Allah, suara kami tidak sampai, ya Allah. Ya memang benar adanya. Bagaimana bisa sampai suara Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berada di sekitar Masjidil Haram di Mekah. Sementara yang dipanggil umat manusia seluruh alam. Di ujung-ujung dunia. Termasuk orang yang berada di Surabaya itu. Nah, suara Nabi Ibrahim tidak nyampe dari sana ke sini. Lalu setelah Nabi Ibrahim itu menyampaikan kepada Allah. Allah Ta'ala pun menjawab. Ya Ibrahim, adzin wa alayyal iblag. Wahai Ibrahim, kamu yang memanggil, aku yang menyampaikan. Kata Allah. Jadi Nabi Ibrahim yang memanggil di sana, yang menyampaikan Allah Ta'ala sendiri. Lalu Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu satu bukit jabal yang bersebelahan dengan Jabal Sofa. Jabal Sofa sekarang masih ada kelihatan. Tinggal sedikit yang dikasih pagar kaca itu. Ini yang hadir, ada yang belum pernah ke Mekah ini? Ada? Ada ya? Belum semua ke Mekah, belum kan? Saya doakan semoga Allah segera pilih kita semua untuk hadir di Mekah Madinah. Ziarah Haramain Syarifain, Makkah Mukarramah. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita dengan segera untuk dapat menaikkan ibadah haji dan umroh. Amin. Allahumma amin. Tapi jangan cuma amin sambil daftar. Engkau nang cuma amin saja. Ya, tapi tidak apa-apa. Amin itu doa sudah merupakan tanda. Ya, penting amin, amin, doa lagi. Siapa tahu dengan adanya doa tiba-tiba diundang Raja Salman. Nah, tapi sambil ngaca, pantas enggak gitu. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jabal Abi Qubais itu berada di sisi bersebelahan dengan Jabal Sofa. Yang saat ini sudah tidak ada, tidak kelihatan lagi. Karena sudah berada di dalam istana raja. Jadi di sebelahnya Masjidil Haram itu ada istana raja. Nah, di dalamnya itulah Jabal Abi Qubais. Nah, di sana. Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Jabal Abi Qubais menghadap ke 4 penjuru. Atas perintah Allah untuk memanggil umat manusia seluruh alam. Panggilan Allah yang kedua ini melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menghadap 4 penjuru ke arah barat, timur, utara, selatan. Nabi Ibrahim memanggil umat manusia. Ya ayyuhan nas, innallaha qad amarakum bihaji hadzal bait. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala Tuhan semesta alam, Rabb sekalian alam, yang menciptakan seluruh alam, telah perintahkan kepada kalian semua untuk menaikkan ibadah haji dan umroh, datang menghadap menuju Ka'bah. Fahujju, maka tunaikanlah ibadah haji. Fa'ajabahu man kana fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan orang-orang yang saat itu masih berada di alam arwah, termasuk kita semuanya, masih berada di tulang sulbi ayahnya masing-masing, masih berada di rahim ibunya masing-masing. Mereka pun semuanya menjawab dengan jawaban talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jawaban talbiyah ini diajarkan oleh Allah
kepada umat manusia seluruh alam. Allah Ta'ala yang menyampaikan panggilan Nabi Ibrahim itu kepada setiap manusia. Pada waktu itu kita masih berada di alam arwah. Diajari jawabnya dengan jawaban talbiyah tersebut. Konon katanya di dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan kalau mereka menjawab 1 kali, maka mereka menunaikan ibadah haji 1 kali. Kalau mereka menjawab dengan jawaban talbiyah itu 2 kali, maka menunaikan ibadah haji 2 kali. Kalau menjawabnya 3 kali, mereka menunaikan ibadah haji dan umrah 3 kali. Begitu seterusnya dan seterusnya sesuai dengan jawabannya itu. Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana caranya kita tahu kita ini termasuk yang menjawab atau tidak? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Pandang hati kita masing-masing. Semakin kuat, kokoh keinginan, kemauan, kehendak hati kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, semakin dekat antara kita dengan Ka'bah itu. Untuk memenuhi panggilan Allah yang kedua melalui Nabi Ibrahim tersebut. Nah, yang tahu hanya diri kita masing-masing, Pak. Semakin kuat keinginan kita, keinginan, kemauan, kehendak kita, semakin dekat itu Ka'bah. Memenuhi panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah diutus oleh Allah memanggil manusia. Nah, sekarang kita ini menjawab apa tidak? Ternyata manusia itu berbeda-beda mensikapinya. Panggilan Allah yang pertama datang, ada yang sungguh-sungguh, ada yang acuh tak acuh, bahkan ada yang mangkir-mangkir. Panggilan Allah yang kedua datang melalui Nabi Ibrahim. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang acuh tak acuh, bahkan ada yang tidak mau memenuhi panggilan itu. Loh, apakah ada orang tidak mau memenuhi panggilan haji? Ada banyak. Jangankan suruh bayar, kasih gratis pun tidak mau. Golongannya singgek-singgek kembang jepun itu. Ngerti singgek sampean? Itu walaupun dikasih fasilitas, diajak ke Mekah, nggak bakalan mau. Memang orang kafir dia. Nggak mau. Maka pertanyakan diri kita masing-masing. Sejauh mana kita menganggap penting panggilan Allah yang pertama, yang kedua, kita sikapi dengan tawadhuh, dengan sungguh-sungguh. Itulah pertanda. Pelajaran. Ketika nanti datang panggilan Allah yang ketiga melalui malakul maut. Malaikat Israel alaihissalam. Begitu datang satu saat panggilan Allah yang ketiga melalui malakul maut tersebut. Kita yang sudah terbiasa sungguh-sungguh, terbiasa dengan tawadhuh. Panggilan Allah yang ketiga ini pun kita akan sungguh-sungguh tawadhuh, konsentrasi penuh. Bahkan menunggu-nunggu datangnya panggilan itu. Nah, karena orang beriman itu memang yang ditunggu itu kematian. Karena kalau mati masuk surga. Senang, gembira, bahagia. Orang beriman itu seperti itu. Nah, al-istidad lil maut qabla liqa'il maut. Nah, itu orang beriman. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu untuk apa? Memenuhi panggilan Allah yang ketiga ini. Allah Ta'ala akan menunaikan apa yang menjadi janji-janji dan ancamannya. Allah Ta'ala akan memenuhi janji-janji, menunaikan ancamannya. Ketika panggilan yang ketiga itu datang.
Janji Allah pasti akan ditunaikan, ancaman Allah pasti akan ditunaikan juga. Ya kalau bagi mereka orang-orang yang suka mangkir-mangkir, Pak, panggilan pertama mangkir, panggilan kedua mangkir, panggilan ketiga bagaimana? Ya maunya mangkir juga, maunya dia. Karepe ora gelem. Tapi kira-kira bisa tidak mangkir itu? Hah? Tidak bisa. Jadi panggilan pertama itu laporan, Pak. Melapor. Allahu Akbar. Itu laporan itu. Melapor. Latihan. Karena nanti begitu datang panggilan yang ketiga, dia akan melapor juga, ditanya. Bagaimana? 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 Kata Nabi itu 4 perkara itu yang akan ditanya. An umrihi fima afnahu, umurmu untuk apa? Wa an syababihi fima ablahu, masa mudamu untuk apa? Itu akan ditanya dan kita akan melapor. Ya Allah, umur saya habiskan untuk taat kepada Engkau. Ya Allah, masa muda saya habiskan untuk mencari bekal. Hari ini sowan menghadap kepada Engkau. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kau dapatkan itu dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Harta yang kau dapatkan itu engkau belanjakan, engkau habiskan menuju jalan yang halal atau jalan yang haram. Khusus untuk harta ini pertanyaannya dua macam. Dari mana dan kemana? Masa muda, umur, enggak. Cuma 1 kali pertanyaannya. Untuk apa? Masa muda, untuk apa? Kalau harta enggak. Dari mana didapatkan halal atau haram? Setelah didapatkan, kemana? Engkau habiskan, engkau belanjakan. Jalan yang halal atau jalan yang haram? Lalu yang keempat, wa an ilmihi madza amila fihi. Allah Ta'ala titipkan ilmu. Apa saja ilmu. Mau ilmu agama, ilmu dunia, semuanya sama. Apakah ilmu yang Allah berikan itu sebagai wasilah perantara mendekatkan diri kepada Allah, atau justru menjauhkan diri dari Allah? Semakin jauh, semakin jauh. Karena kesombongannya semakin tinggi. Semakin jauh dari Allah. Man izdada ilman, walam yazdad hudan, walam yazdad zuhdan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kata Nabi, barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah zuhudnya, tidak bertambah hidayahnya, dia tidak akan bertambah, melainkan bertambah jauh dari Allah. Ini ilmu semua dari Allah Ta'ala. Mau ilmu agama, ilmu akhirat, sains, teknologi, macam-macam dari Allah Ta'ala. Nah, kalau semakin dekat kepada Allah sebab ilmunya itu, berarti itu ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang suka mangkir-mangkir, tidak mau melapor, panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, dia ini akan ditunjukkan oleh Allah. Akan ditunaikan janji dan ancaman Allah di situ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, melalui majelis pagi hari ini kita sama-sama merenung. 3 macam panggilan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Panggilan Allah yang pertama melalui seorang muadzin. Panggilan kedua, panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Yang ketiga, panggilan Allah melalui malakul maut, malaikat Israel. Nah, semua itu Bapak Ibu, Allah Ta'ala akan menunaikan janji dan ancamannya. Hukum Allah akan ditegakkan. Hukum Allah akan ditegakkan, ditunaikan. Kalau hari ini, di dunia ini, hukum tidak akan bisa tegak. Hukum dunia ini tidak akan dapat ditunaikan. Ya namanya dunia. Ya begini.
Namanya dunia ya begini. Ada orang telah berbuat kejahatan. Dijerat pasal ini meleset, pasal itu meleset, ayat ini, ayat itu, KUHP meleset semuanya. Karena dia punya power, punya kekuasaan, instrumen hukum dapat diatur sedemikian rupa. Sehingga orang tersebut tidak dapat disentuh oleh hukum. Bebas, aman. Ada tidak kira-kira fenomena begini? Ada ya? Nah apa-apa, silakan. Sampaikan kepada mereka. Tidak apa-apa, monggo. Ini pilihan kok dunia ini. Tapi tunggu satu saat nanti ketika datang panggilan Allah yang ketiga, Malakul Maut, malaikat Israel yang menjemputnya. Mohon maaf, apakah kira-kira orang yang semacam itu masih bisa meleset lagi kira-kira? Akan diintegrasi oleh malaikat mungkar nakir. Bagaimana Pak kira-kira? Di dunia meleset-meleset terus. Tidak dapat disentuh oleh hukum. Begitu sudah datang panggilan Allah yang ketiga, diadili, diintegrasi oleh malaikat mungkar nakir. Kira-kira masih meleset lagi? Hah? Ini loh ya, buaji-buaji ini loh. Ini kan suaminya kan pejabat-pejabat semua. Hah? Tidak bisa, saudara. Ya manusia begini ini. Diadili dengan panduan hukum KUHP bikinan manusia. Hakimnya berupa manusia. Didatangkan saksi-saksi berupa manusia. Semuanya manusia. Yang diadili manusia. Sungguh pasti setiap manusia punya kepentingan. Setiap manusia punya kepentingan. Maka namanya hukum tidak akan dapat ditunaikan dengan seadil-adilnya. Ya begitu sudah, terima saja. Memang isinin dunia pancen ngono. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau hukum Allah sudah ditunaikan, ditegakkan, sungguh pasti Allah akan menegakkan dengan seadil-adilnya. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Dulu pernah saya cerita, tapi kita segarkan kembali ingatan kita. Ada seorang wanita pelacur, bawa 10 orang datang ke pengadilan, menghadap Pak Hakim, untuk minta keputusan hukum kepada sang hakim tersebut. Begitu di persidangan, di pengadilan, Pak Hakim pun mengatakan kepada 10 orang laki-laki itu, terdakwa 1, silakan angkat bicara. Maka orang pertama di antara 10 orang laki-laki itu mengatakan, Pak Hakim, wong saya cuma nyenggol saja, masa saya harus bertanggung jawab, katanya. Terdakwa kedua, silakan angkat bicara. Pak Hakim, wong saya cuma ndulit saja, masa saya harus bertanggung jawab, katanya. Terdakwa ketiga, silakan angkat bicara. Pak Hakim, wong saya cuma nyikut saja, katanya. Jadi ono sing ndulit, ono sing nyenggol, ono sing nyikut. Terdakwa keempat, 5, 6 dan seterusnya. Tidak ada yang bisa diputuskan oleh Pak Hakim yang harus bertanggung jawab sebagai ayah dari anak wanita itu. Nggak bisa. Sidang deadlock. Akhirnya 1 orang di antara mereka yang hadir dalam persidangan itu angkat bicara mengatakan, Pak Hakim, kalau begini caranya repot ini. Sudah, sidang tutup saja. Besok kita lanjutkan. Saya usul Pak Hakim, besok wanita ini dalam persidangan harus bawa anaknya. Nanti kita lihat siapa yang mirip dengan anaknya wanita ini, dialah bapaknya. Bagaimana, setuju? Setuju, semua sepakat. Sidang ditutup, diketok. Sudah. Nah, besok dilanjutkan. Pak Hakim sudah siap berada di ruang sidang pengadilan. 10 orang laki-laki pun sudah duduk berjajar di situ.
Nah, wanita itu datang terakhir dengan membawa anaknya. Anaknya pakai topi. Begitu anak wanita itu langsung dipersilakan ke depan. Wanita dengan anaknya. Sampai di depan, topi anaknya dibuka, malah mirip hakimnya. Nah, rusak apa enggak hukum ini kira-kira? Nah, inilah hukum dunia, Pak. Nah, wis ora usah takon hakimi sapa ora usah. Ini hukum dunia para hadirin. Hukum akhirat ini akan ditegakkan seadil-adilnya. Maka hari ini bagaimana supaya kita banyak muhasabah diri. Panggilan Allah yang pertama, kita sungguh-sungguh. Kita bahkan menunggu-nunggu. Jelas Pak keterangan ini? Nah, belum masuk waktu sudah persiapan, ingat. Jam 11, oh ini sudah mendekati zuhur. Di mana saja, kapan saja. Orang beriman itu begitu. Kalau sudah terbiasa Bapak Ibu, di rumah, di toko, di kantor, di pasar, begitu. Coba lihat di Mekah, Madinah itu. Begitu azan, toko tutup semuanya. Mereka bersiap-siap menuju masjid. Begitu juga kita. Mungkin di kantor, jam 11 sudah persiapan. Nah, mungkin di jalan, sedang kemudi mobil, jam 11 menjelang zuhur, bersiap-siap, dah mikir ini nanti cari masjid di mana. Begitu seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dalam kehidupan kita pun berpikir. Panggilan Allah yang kedua melalui Nabi Ibrahim ini harus segera saya tunaikan. Bagaimana kita berpikir arahnya ke sana. Untuk apa? Bersiap-siap menyongsong datangnya panggilan yang ketiga. Karena kalau sudah datang panggilan yang ketiga itu, hadirin Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak tahu jam berapa, hari apa, sedang apa, di mana kita tidak tahu. Tapi kalau sudah saatnya tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba masanya, tidak dapat diundurkan barang sedikit, tidak dapat dimajukan barang sedikit. Ya sudah, tiba masanya saat itu. Bagaimana? Jelas ini keterangan. Mau tua, mau muda, besar, kecil, kaya, miskin, semuanya sama. Bismillah, kita niat sama-sama, mudah-mudahan husnul khotimah semua. Sampai di sini saya kira yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sholat itu ada 3 macam tertibnya. Pertama, tertib waktu. Yang kedua, tertib cara. Ketiga, tertib tempat. Sifatus sholah ala Nabi. Jadi, sifat sholat Nabi. Ada 3 tertib ini. Sholat cara Nabi. Pertama, tertib waktu. Di mana waktu tersebut, tertib sholat Kanjeng Nabi itu ditunaikan di awal waktu.
Bukan tidak boleh sholat duhur jam 2, setengah 3. Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi bukan awal waktu. Nabi mengajarkan supaya awal waktu. Menjaga sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Menjaga sholat. Coba renungi menjaga sholat. Sampai bayangkan penjaga gawang. Main sepak bola itu penjaga gawang. Kira-kira jaga gawang itu di depan gawang atau belakang gawang? Hah? Ya di depan gawang. Wong jaga kok. Lah saiki jaga gawang di belakang gawang piye? Ya beluak-beluak ae mlebu. Menjaga sholat berarti di depan atau belakang? Di depan. Sebelum masuk waktu sudah siap-siap. Itu namanya menjaga sholat. Oh saya sholat terus Pak Ustadz. Nah itu bukan menjaga itu. Ngerjakan sholat. Nah gitu. Kalau menjaga sholat itu berada di depan. Sebelum. Makanya jam 11 sudah siap-siap. Ditunaikan di awal waktu. Nah, jelas Bu ya. Ini pertama. Sholat asar begitu juga. Di awal waktu. Bukan tidak boleh sholat asar jam 4, jam 5. Boleh. Tapi bukan awal waktu. Kalau buka kitab Hikmatut Tasyri' ada keterangan lengkap. Apa hikmahnya? Disyariatkan takbir Allahu Akbar, ruku, sujud, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu mengandung hikmah semuanya. Apa hikmahnya awal waktu? Apa hikmahnya tertib awal waktu? Itu ada semua. Salah satu di antaranya, saya membaca dalam keterangan Hikmatut Tasyri' itu, nur cahaya itu, cahaya Allah, nurun ala nur, diberikan kepada orang-orang yang sholat oleh Allah Ta'ala. Nah, orang tersebut akan diberikan kesempurnaan nur itu, cahayanya yang terang sempurna, ibarat bola itu bunderser gitu. Nah, cahayanya itu beda-beda. Awal waktu, cahaya itu sempurna. Sempurna. Sehingga orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, dia akan mendapatkan transfer nur. Cahaya iman, nurullah, nurun ala nur itu ke dalam dirinya, kehidupannya, keluarganya, anak istrinya, semuanya dengan cahaya yang penuh, sempurna, seperti bulan purnama itu. Nah, ketika dia semakin mundur, cahaya semakin berkurang. Semakin mundur, cahaya semakin berkurang. Semakin redup, semakin redup. Makanya orang sholat di akhir waktu itu mendapatkan cahaya cuma sedikit. Wis karen-karen. Ngerti? Nah, karen-karen. Kan beda toh. Kita ini sholat untuk melebur dosa-dosa. Nah, dosa-dosa itu dapat dilebur dengan cahaya yang sempurna itu. Kekuatannya itu tidak dapat dihitung dengan kekuatan hitungan dunia ini, tidak bisa. Jadi bersih, sebersih-bersihnya. Sampean kalau membakar apa gitu sesuatu itu, bakar umpamanya besi gitu ya, nah, dengan kekuatan api yang derajatnya tingkat tinggi, panasnya itu kan berbeda dengan api yang cuma kecil. Kompor lah ibu-ibu kalau lihat kompor itu. Kompor itu kalau nyalanya apinya kuat, tegangan tinggi, iya toh. Itu kan berbeda dengan api cuma kecil. Beda tidak kira-kira? Nah, berbeda. Nah, dosa ini begitu juga harus dibakar. Nah, dosa itu bagaikan kegelapan. Kegelapan. Nah, orang sholat ini mendatangkan nur cahaya. Kalau nur ini sempurna cahayanya, kegelapan yang bersumber dari energi dosa itu tadi, kemaksiatan, akan hilang sirna dengan kekuatan nur yang sempurna itu. Tapi kalau nurnya cuma mendrip-mendrip, kegelapannya kira-kira
bisa hilang sempurna tidak? Ya enggak, wong nurnya cuma sedikit. Jelas Bu ya? Nah, seperti itu. Yang kedua, tertib cara. Caranya dikerjakan dengan berjamaah. Nabi itu mengajarkan begitu. Nah, bapak-bapak terutama sholat di masjid, musola. Nah, ibu-ibu bagaimana? Dipersilahkan juga masjid, musola, monggo, boleh. Tapi anjurannya tidak seperti anjurannya laki-laki. Dengan anjuran yang kokoh kuat. Kalau ibu-ibu diperbolehkan. Nah, sholat di rumah boleh, sholat di masjid boleh. Untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak 5 waktu fardu, Nabi mengajarkan di masjid berjamaah. Nah, seperti itu. Apa maksudnya? Di dalam rumah tangga itu imamnya siapa? Suami. Amirnya suami, imamnya suami. Baik buruknya rumah tangga itu tergantung imam, tergantung pemimpin. Pemimpinnya baik, makmumnya baik. Pemimpinnya tidak baik, makmumnya yang dipimpin ya berpotensi tidak baik, wong pemimpinnya tidak baik. Nah, Bapak Ibu, pemimpinnya ini manakala minim dosa-dosanya, nanti makmumnya begitu juga. Akan minim dosanya juga, meniru, mengikuti. Pemimpinnya di masjid, sholat berjamaah. Di dalam sholat jamaah itu ada subsidi silang. Ada subsidi silang. Allahu Akbar. Imam takbir khusyuk. Imam baca Fatihah khusyuk. Imam baca surat khusyuk. Makmum di belakang imam takbir tidak khusyuk, baca Fatihah tidak khusyuk, baca ayat Quran tidak khusyuk. Maka khusyuknya imam untuk menutup makmum yang tidak khusyuk itu. Paham ya Ibu ya? Imam ketika rukuk tidak khusyuk, makmum belakangnya imam itu rukuknya khusyuk, maka rukuknya makmum yang khusyuk itu untuk menutup rukuknya imam yang tidak khusyuk. Imam sujud tidak khusyuk, makmum di belakang imam sujud tidak khusyuk, makmum kanan kirinya sujudnya khusyuk, maka sujudnya makmum kanan kiri yang khusyuk itu untuk menutup jamaah yang lain yang tidak khusyuk. Begitu seterusnya dan seterusnya, falsafah sholat jamaah itu kebersamaan ada subsidi silang. Siji ketrimo, kabeh ketrimo. Makanya kan sering kalau sampai akan falsafah borongan itu. Masih ingat itu? Hah? Masih ingat enggak? Wong dodolan buah nek didol borongan payu kabeh. Betul apa enggak? Nah, sing api, sing bosok ya payu kabeh. Mergo didol borongan. Tapi nek didol ijen-ijen. Sing api-api payu, sing bosok-bosok payu mboten? Mboten payu. Nek gak payu dekenti. Ya dibuang wong bosok. Ojo maneh kongkon tuku diwehi ora gelem. Lah kula sampeyan iki wong sing bosok kabeh kakehan dosa. Mangkane dikongkon melok borongan niku mau. Ben payu kabeh. Ya toh? Jadi nek salat dhewe potensi tidak khusyuk. Masih salat jamaah ya akeh sing gak khusyuk, tapi mesti wonten sing khusyuk. Subsidi silang di situ. Nah, borongan. Nomor 3, tertib tempat di mana suara adzan dikumandangkan. Ini semua membawa hikmah di dalam hikmatut tasyrik disyariatkannya beribadah seperti itu. Begitu seterusnya dan seterusnya dalam rangka untuk menyempurnakan sholat. Jelas ini keterangan Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Ya jenenge wong belajar. Sana sini masih ada kekeliruan, kesalahan. Ora apa-apa, sementing gelem terus menerus belajar, menyempurnakan sholat. Jelas Ibu? Nah,
Ya kalau dikupas tuntas ya ora mari masih banyak. Hikmatul tasyriknya ini sangat luar biasa dalamnya di situ. Bismillah pokoknya niat jogo sholat 5 waktu dengan berjamaah di situ. Panggilan Allah yang pertama ini. Oke, yang kedua ada lagi panggilan Allah yang kedua Nabi Ibrahim. Nggak ada yang tanya. Panggilan Allah yang ketiga. Nah. Ya. 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 Jadi gini Bapak Ibu sekalian, mampu atau tidak mampu itu tidak jadi soal. Artinya yang penting kemauan, keinginan dalam hati kita ini. Allah Ta'ala itu jadi haji, umroh haji itu pilihan Allah. Allah Ta'ala terkait dengan umroh haji ya. Allah Ta'ala tidak memilih yang mampu dan kaya raya. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala pasti akan memampukan yang dipilihnya. Nah gitu. Allah Ta'ala tidak memilih yang mampu, yang kaya raya. Tidak. Tapi Allah Ta'ala memampukan yang dipilihnya. Maka pastikan diri kita termasuk orang yang dipilih itu. Nah orang yang dipilih oleh Allah itu Bapak Ibu, bukan berarti secara zahir dia belum pernah ke Mekah sampai mati, dia tidak dipilih. Bukan juga. Nah itu, tidak juga. Nampak zahirnya dia tidak berangkat ke Mekah. Tapi justru dia dapat pahala besar-besaran ibadah haji dan umroh. Nah itu bagaimana ceritanya? Wais Al-Qarni. Nah, bagaimana ceritanya? Seorang tabi'in dahulu. Banyak sekali. Saya pernah mendampingi haji itu. Bimbing haji. Sampai di Mekah sana itu. Saya tanya ini orang rombongan sekeluarga. Suami, istri, anak-anaknya. Semuanya rombongan keluarga itu. Saya tanya. Dari mana Pak? Dari Bojonegoro. Ada yang Bojonegoro ini? Betul. Tapi tahu kan Bojonegoro kan? Bojonegoro. Bojonegoro pundi Pak? Bojonegoro mriko celak cepu kali tidu mriko. Nah, saya tanya, kok sampean rombongan iki haji atik haji plus pisan. Duwike sampean akeh tenan, Pak. Nah, terus cerita wong iki. Nggih, Pak Yai, kula niki lunga haji bareng-bareng rombongan iki. Kula ten griya niku angsal terabasan tanah blok cepu. Nah, sampean roh blok cepu. Niki bapak-bapak iki lho. Pengeboran minyak niki lho. Nah. Niku blok cepu. Tanahnya tembriko niku tandus kering kerontang gersang mboten kenek ditanduri apa. Ya wong desa kesa-kesa wong larat. Wong penghasilane mboten enten. Tembriko niku wong rata-rata wong desa wong tani wong mboten gadah. Jadi krana kenek terabasan pengeboran minyak niku langsung sugih dadak. Nah, malah disumbari kula niki. Pak Yai ten griya kula niku angger omah niku tiyang nampa dhuwit 5 miliar, 6 miliar biasa ngono.
Jadi 5M, 6M biasa Pak Yai katanya. Setiap rumah itu. Mereka kena terabasan minyak niku tak tanai sawah ladang ini. Kula takoni, lah sawah sampean niku angsal tumbas. Mboten niki warisan duki bapak emak katanya. Lah bapak emak sampean niki angsal pundi? Nggih warisan duki mbah. Oh, lah mbah sampean niku angsal pundi? Gitu mbah buyut jarene. Kula takoni malih, bapak emak sampean wis haji apa durung? Dereng, sampai pecah dereng haji. Lambah sampean sampun haji napa dereng? Dereng, sampai pecah nggih dereng haji. Lambah buyut sampean pun haji napa? Dereng, sampai pecah dereng haji. Pun sampean haji no kabeh badal haji. Dadi bapak emak dibatalno haji, mbae lanang wedok di budalno haji, badal haji niku. Mbah buyuti lanang wedok dibatalno haji. Nah, toto zahire niku wong mboten mampu Bu Haji. Secara zahir mbah buyutnya, kakek neneknya, bapak emaknya itu orang tidak mampu, tapi dipilih oleh Allah. Buktinya apa? Giliran tiba putu budal haji kabeh dibatalno haji. Jelas keterangan. Jadi mampu atau tidak mampu secara fisik, secara zahir, keuangan, itu tidak jadi persoalan. Nah, seperti itu. Toto zahiri, durung tahu nang Mekah. Tapi Gusti Allah milih melalui anak cucunya ini. Nah, ngoten. Mungkin waktu niku keinginan kemauan niku kuat Mbah Buyuti. Tiba mbah nggih ngoten, keinginan kemauan kuat. Tiba bapak mae, keinginan kemauan kuat. Sampai mati dereng keturutan. Tiba putune sing wis kepira niku. Akhirnya dihajikno kabeh. Makanya terkait dengan ibadah haji dan umroh, Allah Ta'ala tidak memilih yang mampu dan kaya raya, tidak. Tetapi Allah Ta'ala pasti akan memampukan yang dipilihnya. Oh, ngoten. Jelas Bu? Jelas keterangan ini. Nah, seperti itu. Nah, terus Pak Ustadz bagaimana? Sebelum berangkat haji, sholat isyraq 2 rakaat. Itu pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Nah, ngoten. Itu panggilan Allah yang kedua melalui Nabi Ibrahim. Lah Ustaz, jari ini keterangan ini wis sholat isyraq wis oleh ganjarani umroh haji. Wis nek ngono aku tengok-tengok ora usah nang Mekah iki gak oleh, Pak. Ya kudu budal nek isi urip nang donya budal nang Mekah ngono. Ngoten. Nek isi urip. Lho jari ini wis oleh ganjaran umroh haji. Iya Pak ganjarane. Tapi nek isih urip dikongkon budal. Lah nek sampai mati urung mampu, ya iku mau. Keinginan kemauan iku wis dilaksanakno. Itu ya, jelas ya? Pun sak wonten dhisik mugi-mugi sedaya keterangan menika dados keterangan ingkang barokah. Maslahah manfaat. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga semua anak istri keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah. Dijauhkan dari bala, bencana, musibah, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan dari murka Allah. Semoga Allah anugerahkan kita keluarga bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa anugerahkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ala mardatillah. Semoga Allah anugerahkan kita rezeki yang halal, thayyib, barakah. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu ya.